dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali saya menyapa dari studio kecil saya ini untuk Anda semuanya, kicau mania, kacer mania, seluruh pelosok Nusantara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tentunya yang masih ada yang lagi nongkrong, ya semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk Anda. Oke, juga saya pengen bercerita sedikit untuk kesempatan hari ini. Kebetulan yang kita bahas saat ini adalah kacer lip sync. Nah, apa itu lip sync? Ya, lip sync adalah kacer yang hanya bergaya menunjukkan performance-nya dengan gayanya, tetapi tidak dibarengi dengan kicauan atau tonjolan atau lagu yang variasi. Ya, di sini saya tegaskan, karena lip sync ini banyak sekali penjabarannya. Ada kacer yang lip sync itu karena kurang tenaga, dan ada kacer yang lip sync itu karena over emosi, dan ada kacer yang lip sync itu karena kurangnya birahi. Nah, kali ini sesuai dengan tema ini dan saya angkat sebagai topik di pembahasan kali ini. Dan video ini adalah salah satu penunjukan kacer saya lip sync karena over emosi. Mungkin banyak kalangan kacer mania yang punya pendapat lain, itu sah-sah saja, nggak ada masalah ya. Kacer yang lip sync itu kurangnya emosi atau kelebihan birahi, bisa saja seperti itu ya. Tapi yang di video saya kali ini adalah kacer lip sync yang kelebihan emosi. Nah, kenapa saya berani mengatakan kelebihan emosi pada kacer ini? Karena sejujurnya kacer ini adalah kacer yang notabene belum pernah nginjak lapangan, kacer yang masih rumahan. Jadi begitu dia dibawa ke lapangan, dibawa ngetrek, dia suka ngejar-ngejar. Nah, begitu selesai emosinya, selesai habis setelah ngejar-ngejar itu, nah dia mulai stabil, mulai bergaya. Seperti video yang Anda lihat ini, gayanya enak banget, buka ekornya full banget, dan suaranya tidak keluar, artinya ketahan. Jadi ibaratkan manusia, katakanlah di saat emosi yang berlebih, menggebu-gebu, pasti tidak bisa lagi mengontrol akal sehat. Nah, pengennya berantem aja. Nah, pada burung kacer, posisi ini bisa diartikan dia bisa bagong untuk ngajak lawannya berantem, bisa diartikan dengan gaya kemudian dia lip sync. Ya, kita kalau udah berantem, emosi kita udah tinggi, kita kan nggak mau lagi nyelesain permasalahan itu dengan berbicara, dengan mengajak berunding. Kita hanya pengen berantem saja gitu. Kita nggak banyak omong, kita pasang gaya, kita pasang action. Nah, inilah yang terjadi pada kacer yang di video ini. Saya perhatikan kadar emosinya yang meluap-luap mengakibatkan kacer ini tidak mengalirnya lagu, tidak mengalirnya
isian-isian yang dia punya. Nah, di situ dia main dengan full gaya, full buka ekor, tetapi kadang-kadang hanya kaceran saja, kadang-kadang bisa diam. Nah, inilah yang saya katakan dengan kacer lip sync karena over emosi. Nah, jadi burung ini kalau kita rawat dengan penjemuran, dia semakin lip sync. Dia bergaya semakin indah, tetapi semakin lip sync, semakin tidak ada suara atau kosakata yang dia keluarkan yang membentuk suatu irama dan lagu. Buat apa? Kacer indah tetapi tidak kedengaran lagunya. Sementara yang dilombakan orang adalah, yang pertama adalah suara. Untuk pembanding burung istimewa itu, yang nomor satu adalah power dari suara. Orang bisa ngomong kalau itu burung mewah, kerja mewah, yaitu adalah power dari suara. Yang kedua adalah lagu dan irama. Yang ketiga barulah performance, artinya gaya di sini sebagai pendukung nomor satu dan nomor dua. Nah, jadi kita berpikiran di sini enak ngelihat gayanya, tetapi gaya ini tidak bisa untuk mengimbangi yang kita punya lawan yang memang benar-benar mengeluarkan lagu irama. Nah, dan volume yang tembus. Nah, ini PR kita. Ya, untuk perawatan saat ini saya hanya perawatan biasa saja, karena nggak bisa digenjot juga, nggak bisa dipaksakan juga. Karena ini kacer juga baru dengan saya harus penjiwaan dulu, pendekatan emosional dulu, dan saya harus bisa mengenalnya lebih jauh dan lebih dalam lagi. Ya, untuk sementara saya hanya berikan jangkrik 4 pagi 4 sore. Burung sekedarnya saja berjemur, mungkin bisa diperkirakan sekitar 15 menit, asal kena cahaya matahari saja. Yang penting dia bisa menyerap sinar matahari dan bisa menjadikan sinar matahari adalah sebagai penunjang sistem pencernaan yang ada di dalam tubuhnya. Dan yang ketiga, mandinya memang saya perbanyak. Ini burung mandinya sore ya, di atas jam 5. Nah, ini mandinya setiap hari saya lakukan ini. Dan burung ini saya akan turunkan emosinya dan saya akan naikkan birahinya. Artinya dalam hal ini, menurunkan emosi itu artinya mendongkrak birahi, menstabilkan emosi gitu loh. Ya, kita stabilkan emosi ini dengan pemberian jangkrik dan kurangi penjemuran. Ya, kita naikkan birahinya agar suaranya bisa lepas, bisa keluar, agar lagu-lagunya bisa dan materinya bisa keluar gitu loh. Nah, saya dongkrak birahinya untuk naik saat ini. Nah, memang pemberian kroto memang sedikit agak saya lebihin. Bisa dalam 1 minggu tuh 3-4 kali, tapi tidak banyak-banyak ya. Dan kemudian cacing saya berikan sekali seminggu saja untuk menstabilkan. Nah, nanti kita akan lihat proses kedepannya bagaimana. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama mencari ilmu. Ya, silahkan saja, pendapat boleh beragam macam, banyaknya itu adalah untuk mencari yang terbaik, memecahkan permasalahan dan mencari solusi yang terbaik. Itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Anda boleh berpendapat lain dan saya juga boleh berpendapat lain. Dan teman-teman semuanya, kita berharap tentunya kacer ini tidak memakan waktu lama akan berubah sifat dan cara bermainnya. Tetapi saya targetnya ini burung, karena burung ini saya dapat juga dalam keadaan kondisi kutuan. Jadi di kepalanya itu, di lehernya itu bulu-bulu udah banyak yang tidak numbuh lagi gitu loh, karena hama kutu yang menyerang gitu. Jadi saya untuk tahap ini saya memolesnya itu dari sisi kesehatannya dulu, saya perhatikan dulu di situ. Nah, mungkin nanti saya bisa nyetingnya di saat dia akan memasuki masa nanti akan mabung ya. Nah, saya berharap burung ini cepat mabung,
cepat kita setting kembali, cepat kita stabilkan emosinya, dan kita bisa ngangkat birahinya. Nah, berbeda dengan halnya yang kacer kebanyakan di daerah saya ini, karena daerah dingin, kacernya kacer yang tinggi birahinya dan minim emosi di sini. Nah, kebanyakan seperti itu. Dan kebetulan kacer ini adalah kacer dari daerah Riau, daerah panas gitu loh. Nah, ini over dalam emosi dan minim akan birahi. Nah, ini akan saya coba, nanti akan saya paparkan perawatan-perawatan setelah dia akan membaik. Setelah dia mulai memperlihatkan kondisi-kondisi membaik, saya nanti akan upload lagi videonya. Saya akan berikan lagi bagaimana dalam proses menempatkan posisinya, karena perubahan iklim dari daerah panas ke daerah dingin itu juga sangat berpengaruh sekali. Teman-teman semuanya, jangan kita berpedoman rawatan monoton. Nah, di dalam merawat burung kacer tidak ada hal yang monoton. Kita harus otak-atik, kita harus cerdas, kita harus bisa menglogikakan apa yang kita berikan kepada si burung. Dan itu semuanya harus dengan logika. Nah, begitu. Jadi makanya orang banyak berfilsafat, kalau belum siap pusing, jangan coba bermain kacer. Tetapi indahnya di seni kicauan itu adalah bisa menciptakan burung kacer, bisa kerja di lapangan, dan bisa berprestasi tentunya. Nah, ini adalah idaman dari kacer mania semuanya. Karena tidak mudah membentuk kacer yang bisa bermateri bagus, punya performance bagus, itu tidak gampang. Dan prosesnya tidak secepat itu gitu loh. Kita butuh pemahaman, kita butuh pendekatan secara emosional terhadap kacer ini, dan kita harus membaca karakternya satu persatu agar kita tidak rancu dalam merawat ini burung. Ya, itu tadi yang saya tekankan. Perhatikan dari daerah mana dia berasal. Saya tidak terlalu menerapkan tipe panas dan tipe dingin dalam hal ini ya, karena saya hanya berpikir di mana daerah yang saya rawat, dan saya sesuaikan dengan kondisi burung itu. Dan kita sudah bisa melihat gitu loh, kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Gitu teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang nantinya bisa teman-teman ambil dari video ini bisa teman-teman terapkan. Yang penting sekali adalah kita harus tahu lip syncnya kenapa ya. Seperti penjabaran saya tadi, over emosikah, kurang birahikah, kurang tenagakah. Yang jelas tenaga sangat membantu sekali untuk mendongkrak power suara agar bisa dikeluarkan secara langsung oleh si kacer. Kalau dia emosinya lebih dan suaranya dan tenaganya tidak ada, dan saya pastikan burung itu juga akan lip sync. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat untuk kesempatan malam hari ini. Lain waktu kita akan ketemu kembali di channel yang sama, Utama Channel.